Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat insyaallah. Di tengah kondisi pandemi yang semakin meningkat, semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap menuntut ilmu pada malam hari ini tentang lanjutan kajian sirah tentang Nabi Muhammad insyaallah yang akan dibawakan oleh Ustaz Daniel. Pada Ustaz Daniel, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, mudah-mudahan aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang senantiasa membawa komitmen kebenaran dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta telah mempraktekannya dan telah mengajarkannya kepada kita semua melalui para keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang lain. Dan mudah-mudahan salawat dan salam ini juga tercurah limpah kepada keluarga, sahabat, dan umatnya insyaallah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di episode dakwah jahriyah. Ini setelah mengalami fase 3 tahun dakwah siriyah. Jadi para ulama, jumhur terutama, bersepakat bahwa durasi dakwah siriyah ini kurang lebih 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun berakhir masuk di dakwah jahriyah. Dan ini bukan dalam rangka fase yang memang harus baku ya, bahwa dakwah yang harus kita lakukan pun sama harus mengikuti sirriyah baru jahriyah. Sebenarnya tidak harus sama. Tapi praktek ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam periode sirriyah dan jahriyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu dalam rangka strategi dakwah saja yang memang sesuai di zaman itu, sesuai di masa itu. Dan bisa jadi tantangan zaman berubah, kondisi zaman berubah, maka strateginya pun bisa jadi berubah. Jika di zaman Nabi, strategi yang pertama memang mengharuskan sirriyah, tidak boleh jahriyah dulu. Kemarin juga sempat disinggung kenapa harus sirriyah dulu sebelum jahriyah. Karena sirriyah ini meminimalisir konfrontasi sehingga dakwah kaum muslimin relatif jauh lebih aman. Karena tadi tidak ada konfrontasi. Dan ini jadi rumus teman-teman yang Allah muliakan di bumi manapun jika dakwah Islamiyah itu sudah dimulai dan tanpa ada konfrontasi, tidak ada halangan dan tantangan yang berarti, maka prosesnya semakin mudah untuk diterima oleh masyarakat. Ini poin yang kemudian harus dipahami sebagai strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sirriyah? Tidak mesti sirriyah intinya, tetapi kenapa sirriyahnya? Ya karena meminimalisir konfrontasi supaya tidak ada tantangan, hambatan yang berarti di awal-awal dakwah Islam. Secara umum nanti apakah harus dakwah jariyah dalam konteks kita, apakah harus dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, selama tidak menimbulkan konfrontasi, selama tidak melakukan hambatan, tantangan dan penolakan dari masyarakat, itu harus dilakukan. Monggo saja. Jadi bukan pada sirriyah jahriyahnya yang menjadi kredit poin, tetapi pada meminimalisir konfrontasi, tantangan, hambatan dan cobaan yang berarti yang akan dialami oleh kaum muslimin di awal-awal dakwah. Jadi ini indikatornya di situ. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, pelajaran dalam dunia dakwah sirriyah kemarin itu bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus didukung oleh tim yang solid, tim yang kuat, tim yang betul-betul loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa tim yang loyal, karena tanpa tim yang solid,
perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu mengalami banyak kesulitan. Jadi ini entry point kedua, kredit point kedua, bahwa tidak mungkin perjalanan dakwah ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa ada dukungan tim yang solid dan tim yang loyal. Maka Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik, membina, mentarbiyah para sahabatnya supaya mereka sampai pada level tim yang solid, tim yang loyal. Tanpa itu dakwah tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama meminimalisir konfrontasi, yang kedua memberikan pendidikan dan tarbiyah kepada para sahabat supaya mereka menjadi tim yang solid dan tim yang loyal. Dan yang ketiganya, teman-teman yang Allah muliakan, memiliki kesabaran di dalam setiap proses dakwah. Karena bagaimanapun dakwah sirriyah ini butuh waktu, butuh perjuangan, butuh perjalanan, maka tentunya semua proses tersebut membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran ini dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ditumbuh kembangkan kesabaran ini melalui proses amaliyah-amaliyah yang pernah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Kayak misalkan sholat, kemudian tilawah Al-Quran. Kenapa ada sholat, ada tilawah Al-Quran? Poinnya adalah menjaga supaya nilai-nilai kesabaran itu senantiasa terpupuk, tumbuh, dan berkembang. Karena tanpa kesabaran, perjalanan dakwah akan terasa berat. Tanpa kesabaran, perjalanan dakwah akan terasa sulit. Sehingga butuh yang namanya kesabaran. Maka Nabi bangun kesabaran itu dengan membangun hubungan vertikal dengan Allah Azza wa Jalla. Entah dengan sholatnya, atau dengan tilawah Al-Qur'annya, atau dengan edukasi-edukasi yang lain. Itu 3 item sebagai modalitas dakwah sirriyah. Dan masuk nanti di dakwah jariyah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, di dakwah jahriyah ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hikmah, kemudian mendahulukan mau'idhah hasanah, baru kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Karena dalam dakwah sirriyah, perdebatan itu tidak terlalu banyak. Kalau toh hanya sebatas konfirmasi mungkin ada, tetapi kalau sampai pada perdebatan hampir tidak ada. Justru yang paling banyak perdebatan adalah pada momen dakwah jahriyah. Makanya nanti tahapan dakwah sebagaimana An-Nahl surat ke-16 ayat 125, di situ dijelaskan bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya itu dengan hikmah. Hikmah itu keteladanan lah, saya rasa saya praktiskan saja. Jadi hikmah itu keteladanan. Karena dakwah tanpa keteladanan jadinya kayak omong kosong. Kalau bahasa mutiaranya, satu tindakan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Jadi kita ngucapin 1000 kata-kata itu bisa kalah dengan 1 kali tindakan. Kenapa? Karena dakwah bilhal, dakwah dengan contoh itu jauh lebih efektif. Itu faktanya. Yang kedua setelah bil hikmah atau dengan keteladanan, yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Karena biasanya orang yang dianggap sebagai prototipe, orang yang dianggap sebagai teladan, ucapannya itu didengar. Karena ada keteladanan di diri beliau. Jadi kalau dia sudah contohkan bagaimana sholat yang 5 waktu, dia contohkan bagaimana zakat, dia contohkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, dia contohkan bagaimana akhlak yang baik, ya ucapannya ketika berkaitan dengan sholat, dengan zakat, dengan amal soleh, dengan akhlak yang baik, tentu akan didengar. Karena dia sudah mencontohkan itu. Sehingga nasihatnya lebih mudah didengar. Dan ini jadi kaidah para da'i, sampai ada ungkapan, ajarkanlah umat itu ilmu bekas. Jangan ajarkan umat ilmu yang baru. Maksudnya setiap da'i harus mengajarkan ilmu bekas, maksudnya bekas dipakai oleh si da'i. Jadi da'inya sudah dapat ilmu, ilmunya dia pakai sampai jadi bekas ilmu tersebut, artinya sudah dipakai, sudah diamalkan, baru ajarkan. Itu lebih efektif ketimbang ilmu baru. Da'inya baru dapat ilmu, langsung disampaikan. Si da'inya belum mengamalkan ilmunya. Jadi ya ilmu baru nantinya. Dapat ilmu langsung di-share, dapat ilmu langsung di-share. Padahal harusnya dapat ilmu, amalkan dulu, habis amalkan baru dakwahkan. Karena itu tahapannya. Tahapannya harus begitu. Kenapa hal ini menjadi tahapan yang baku?
Hal ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Asr, di mana tahapannya memang begitu. Jadi yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, yang ketiga adalah ad-da'wah. Jadi sebelum diajarkan, amalan dulu. Nah itu kaidah. Makanya tahapan ini bil hikmah, bil mau'idotil hasanah, itu menjadi tahapan yang baku. Di mana yang pertama keteladanan, yang kedua baru memberikan nasihat. Karena biasanya orang yang sudah memberikan contoh keteladanan, kata-katanya lebih bisa didengar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah diskusi yang ilmiah dan argumentatif atau perdebatan. Ini juga menjadi salah satu wasilah dakwah. Karena bisa jadi dakwah Nabi ditentang, dakwah Nabi ditolak, dakwah Nabi didebat, dakwah Nabi dilawan. Maka ya Nabi harus melawan juga tantangan-tantangan tersebut dengan argumentasi yang baik, dengan tingkat keilmiahan yang baik. Tidak mungkin Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak ilmiah, dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang sifatnya tidak argumentatif. Pasti argumentatif. Dan ini jadi kaidah Islam. Teman-teman yang Allah muliakan, Islam itu hadir dengan kualitas ilmiah yang sangat tinggi, dengan logika yang sangat tinggi. Itu Islam lahir. Kemudian Islam lahir dengan argumentasi yang sangat matang. Nah nanti barangkali jika ada dai yang belum menguasai argumentasi tersebut atau belum menguasai tingkat ilmiah tertentu, ya yang kurang di dai-nya, bukan di Islamnya. Karena Islam itu lahir dengan tingkat keilmiahan yang tinggi dan tingkat argumentasi yang tinggi. Kalau ada dai, ustadz, kiai yang tidak sampai di level itu, ya barangkali yang salah si dai-nya karena tidak menguasai apa yang menjadi hakikat Islam. Jadi kemampuan ilmiahnya dan kualitas argumentasi. Itu diantara ajang dakwah Nabi, wasilah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sirriyah nanti maupun jahriyah, terutama jahriyah. Karena tantangan diskusi ilmiah, adu argumentasi, adu gagasan itu muncul dalam konteks dakwah jahriyah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu dari sisi teknis strategi dakwahnya. Yang kedua, ini prioritas dakwah Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memprioritaskan untuk ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu pendekatan hati, pendekatan emosional. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada seluruh sahabat. Sahabat Nabiullah, sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum itu, mereka selalu didekati oleh Nabi secara personal, secara emosional. Semuanya. Abu Bakar didekati secara emosional, Zaid bin Harithah didekati secara emosional, dan banyak para sahabat lainnya yang didekati oleh Nabi dengan pendekatan emosional, pendekatan hati. Dari situ baru setelah ada keakraban, ada hubungan yang baik, ada interaksi yang baik, sudah saling menerima satu sama lain, maka larilah kepada tarif ilmu, memberikan wejangan, nasihat, atau edukasi. Hal ini dilakukan oleh Nabi, misalkan contoh dalam satu riwayat, Nabi itu biasa duduk-duduk bareng dengan para sahabat. Sampai ada kalimat, bainama nahnu julusun. Bainama nahnu julusun. Di antara kami, Nabi SAW duduk-duduk di antara kami. Nabi duduk-duduk di antara kami. Jadi, Nabi tidak membatasi dirinya dengan para sahabat. Nabi tidak membuat jarak dengan para sahabat. Nabi sebegitu akrabnya dengan para sahabat. Membangun emosional yang sama. Membangun rasa yang sama. Membangun duka yang sama, bahagia yang sama. Sehingga nanti kaum muslimin akan seperti satu tubuh. Di mana yang satu sakit, sakit semuanya. Satu senang, senang semuanya. Itu kaidah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bang. Jadi ta'liful qulub. Sehingga kedekatan hati inilah yang membuat para sahabat memiliki penerimaan yang maksimal terhadap Nabi. Penerimaan yang mutlak kepada Nabi. Kenapa? Karena secara personal sudah baik. Makanya nanti teman-teman bisa baca literatur hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermimpi bahwa ada suara telapak kaki di surga, itu Nabi Allah Muhammad bisa memastikan bahwa suara telapak kaki ini adalah suara telapak kakinya Bilal bin Rabah. Hadis ini sebetulnya hadis fikih yang berkaitan dengan sholat seperti wudu. Tetapi jika dibaca dari sisi sosial, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling mapan di dalam memahami karakter sahabat, sampai di emosional para sahabat, sampai di watak-wataknya para sahabat Nabi hafal, Nabi tahu. Itu karena kedekatan emosional Nabi dengan para sahabat.
Padahal Nabi cuma dengar suara sandal. Padahal dengar ya, bukan lihat. Kalau lihat mungkin oke lah karena kelihatan. Kalau ini Nabi mendengar suara telapak kaki, suara sendal di surga, Nabi langsung connect gitu. Nabi connecting langsung kepada Bilal bin Rabah. Padahal Nabi tentunya mendengar banyak suara kaki. Tapi Nabi bisa memastikan suara telapak kaki ini suara telapak kakinya Bilal bin Rabah. Itu kan dahsyat itu. Sangat luar biasa. Artinya Nabi Allah Muhammad begitu dekat, begitu paham dengan pribadinya para sahabat. Masya Allah. Dan ini kelebihan yang saya rasa tidak didapatkan di pemimpin-pemimpin hari ini. Di mana pemimpin zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kenal dan akrab dengan para sahabat. Ya mungkin juga karena faktor sahabat tidak begitu banyak juga ya barangkali. Tapi intinya ya Nabi Allah Muhammad berhasil untuk membangun hubungan emosional dengan para sahabat dengan sangat baik. Sampai suara sendalnya aja tahu. Apalagi kepribadiannya, apalagi kekurangannya, apalagi hal-hal yang masyhur, yang populer dari pribadi tersebut, dari sahabat tersebut. Tentu Nabi tahu. Wong suara sendalnya aja tahu, apalagi yang lain. Kurang lebih begitulah. Nah, baru setelah kedekatan emosional ini, baru Nabi berikan ilmu. Kemudian Nabi berikan keteladanan. Setelah itu baru Nabi berikan perintah dan larangan. Karena sekali lagi, kalau orang sudah memberikan keteladanan, ucapannya, perintah larangannya pasti mudah untuk ditaati. Karena tanpa keteladanan biasanya susah untuk orang mentaati. Makanya dalam kasus misalkan pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi Allah Muhammad memerintahkan tahalul, tapi nggak ada satupun sahabat yang tahalul, karena kekecewaan harus pulang kembali lagi ke kota Madinah, padahal sudah siap-siap mau umroh, siap-siap mau melaksanakan ibadah umroh, tapi ya karena dilarang oleh Suhail bin Amr sebagai perwakilan orang-orang Quraisy, akhirnya Nabi dan para sahabat harus pulang kembali lagi ke kota Madinah. Seluruh sahabat kecewa. Sampai kata Nabi, ayo cukur, tahalul, kurban, nggak ada yang taat, satupun nggak ada yang taat. Makanya teman-teman dari Syiah, mereka menyatakan bahwa para sahabat sudah kafir gara-gara penolakan perintah Nabi pada pasca perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi memerintahkan tahalul, para sahabat gak ada yang taat. Makanya kata orang-orang Syiah, itu bukti para sahabat sudah kafir. Tapi ini pendapat Syiah. Jelas bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh menyatakan kafir para sahabat, kecuali yang memang sudah jelas disebutkan oleh banyak riwayat bahwa fulan telah murtad. Itu lain persoalan. Dan yang sudah murtad tentunya tidak akan mungkin disebut sebagai sahabat. Karena sahabat harus wafat dalam keadaan iman. Jadi kalau wafatnya tidak dalam keadaan iman, berarti dia bukan sahabat. Siapapun itu. Makanya fulan ini ada datanya. Kalau memang ada, kita kafirkan. Kalau tidak ada, ya tidak kita kafirkan. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi larangan perintah ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada proses sebuah keteladanan. Ketika pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi Allah Muhammad SAW cukup mencontohkan, sebagaimana saran dari Ummu Salamah, Nabi mencontohkan cukur rambut, Nabi mencontohkan sembelih hewan kurban, maka para sahabat seluruhnya berbondong-bondong cukur rambut dan juga potong hewan kurban. Jadi keteladanan tetap prioritas dibanding yang lainnya. Kedekatan emosional, baru edukasi. Keteladanan, baru perintah larangan, dan yang terakhir, berikan dulu kabar gembira. Jangan suka nakut-nakutin dulu. Bentar-bentar neraka. Ya mendingan bentar-bentar surga. Insya Allah jauh lebih menyenangkan daripada dengar neraka mulu. Padahal ya neraka kan menakutkan ya. Jadi kalau begini sesat, kalau begini neraka, itu kan bikin horor itu. Agama tidak sesadis itu, tidak sekejam itu. Maka berhati-hatilah dengan vonis menyesatkan, berhati-hatilah dengan vonis memasukkan orang ke neraka. Karena vonis ini urusannya bukan urusan kita. Vonis ini urusannya urusan Allah sebagai ahkamul hakimin. Hanya Allah yang berhak memvonis orang itu finnar atau fil jannah. Kapasitas umat manusia muslim kayak kita tidak punya kapasitas untuk memasukkan orang ke surga atau memasukkan orang ke neraka. Atau menjudge ini masuk surga, ini masuk neraka. Nggak bisa. Itu urusan Allah. Makanya kata Nabi Allah Muhammad, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan bikin orang berlarian. Jangan bikin orang takut. Jangan bikin orang itu panik dan meninggalkan ajaran Islam. Basyiru, berikan kabar gembira. Kemudian yassiru, permudahlah urusan umat muslim. Jangan dipersulit. Ini nggak boleh, susah.
Padahal Islam tidak sesulit itu. Islam itu mudah. Kayak lagi agama Islam itu mudah. Ad-dinul Islam yusrun. Agama Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Wong sudah dipermudah kok dipersulit. Wong isinya kabar gembira kok jadi ancaman semua. Jadi ini hati-hati para penggiat dakwah. Jangan sampai membuat wajah Islam buruk gara-gara banyak memvonis, gara-gara banyak menyusahkan orang. Padahal Islam hadir dengan kemudahan dan dengan kabar gembira. Wallahu a'lam. Baik ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini dakwah Islam di zaman Nabi, saya kasih ciri khasnya lah ya. Ciri khas yang kemudian dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membangun kesadaran melalui pendekatan ilmu atau logika murni. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa agama Islam ini agama yang punya tingkat ilmiah tinggi dan argumentasi yang mapan. Jadi ini pendekatannya pendekatan ilmu. Disentuh ilmunya, sadar dia. Pendekatan ilmu, sadar dia. Jadi kesadaran itu didapatkan dengan melalui pendekatan ilmu. Makanya Islam selalu mengawali dengan kaidah ilmu. Urusan akidah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya berilmu dulu, baru la ilaha illallah. Bahkan para imam ahlul hadis, mereka membuat kitab khusus dalam kitab-kitab hadis mereka. Misal kayak Imam Bukhari itu sampai bikin babul ilmi qoblal qaul wal amal. Jadi bab ilmu sebelum qaul, sebelum ucapan dan juga sebelum amal. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, memupuk keyakinan melalui sejarah. Itu pun Nabi lakukan. Nabi Allah Muhammad SAW lakukan. Nabi menceritakan kisah-kisah masa lalu. Itu ilmu yang ditransferkan oleh Nabi. Nabi bangun tentang logika la ilaha illallah. Nabi bangun logika tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi bangun logika itu. Bahwa selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat dengan ayat-ayat Quran. Bahwa selain Allah Azza wa Jalla tidak layak disembah, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan makan, tidak bisa menurunkan hujan. Itu Nabi tegaskan. Membangun kesadaran melalui pendekatan ilmu. Kemudian kisah-kisah zaman dahulu dijelaskan oleh Nabi. Kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Ashabul Ukhdud, kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, kisah orang-orang yang selamat dan yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semua disampaikan oleh Nabi. Sehingga memupuk keyakinan melalui pendekatan sejarah. Dan kalau kita cek teman-teman yang Allah muliakan, dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 1.600 ayat yang berkaitan dengan kisah. Ada 1.600 ayat yang berkaitan dengan kisah. Dan kisah-kisah itu menjadi konten dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tinggal di Mekah. Kenapa jadi konten dakwah? Karena fokus utamanya adalah pembinaan akidah, membangun keyakinan. Maka kisah-kisah itu disampaikan di periode Mekah. Nanti periode Madinah baru isinya adalah pelaksanaan ibadah secara teknis. Sampai puasa Ramadan di Madinah, sholat Jumat berjamaah di Madinah, haji di Madinah, zakat di Madinah. Semua beban-beban syariat itu diberikannya di kota Madinah. Kenapa di Mekah tidak diberikan beban itu? Pondasi imannya belum mapan. Makanya Nabi perbagus dulu, mengokohkan dahulu yang namanya pondasi akidah supaya mapan dulu. Karena kalau akidahnya sudah mapan, ibadah seberat apapun bisa dilakukan. Itu kaidahnya, teman-teman. Saya ulang, kalau iman sudah mapan, ibadah seberat apapun mudah dikerjakan. Sebaliknya, ketika imannya rapuh, maka ibadah sesederhana apapun, ibadah sekecil apapun, pasti bakal susah. Pasti bakal susah. Kenapa jadi susah? Karena imannya rapuh. Sederhana saja. Maka Nabi selama 13 tahun membangun yang namanya keyakinan dengan pendekatan kisah atau pendekatan sejarah. Nabi sebutkan bahwa ini dibinasakan, ini dibinasakan, ini dibinasakan, yang ini diselamatkan, ini diselamatkan. Maka orang-orang Quraisy yang dengki kepada Al-Quran dan kepada dakwah Nabi, mereka bilang bahwa qalu asatirul awwalun. Ini sih dongeng orang-orang dulu doang. Itu kan orang-orang Quraisy komentarnya, ya Nabi Muhammad cuma ngomongin dongeng doang. Padahal itu kisah nyata, fakta bukan fiksi. Itu
membangun keyakinan, memupuk keyakinan melalui pendekatan sejarah. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, ini karakter dakwah Nabi. Hidup dalam kebenaran adalah kebutuhan. Nabi harus sampaikan bahwa benar itu adalah basic need seseorang. Kebutuhannya. Maka Nabi menolak pencurian. Nabi melarang kemusyrikan. Nabi menolak kemaksiatan. Nabi melarang aktivitas-aktivitas yang bisa menjatuhkan orang pada kehinaan. Nabi menolak yang namanya durhaka sama orang tua. Nabi menolak yang namanya menghardik orang miskin. Nabi menolak yang namanya menghardik anak yatim. Itu ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang-orang Quraisy saat itu suka merendahkan anak yatim, suka merendahkan orang miskin. Nabi tampil bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Makanya nanti turun surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya. Jadi ayat-ayat juz amma ini kan rata-rata makkiyah dan itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengedukasi orang-orang Quraisy supaya mereka mampu memahami ini benar, ini salah. Jangan sampai kemudian terjebak dengan hal-hal yang sudah menjadi patologi sosial di kota Mekah. Ini tahapan dakwah Nabi sekaligus karakter dakwah Nabi. Jadi ada kesadaran dengan pendekatan ilmu, keyakinan dengan pendekatan sejarah, dan memahamkan bahwa kebenaran itu adalah kebutuhan. Basicnya seorang manusia adalah ada dalam kebenaran. Yang berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi harus menegaskan penolakan terhadap kebenaran sama dengan kebinasaan. Jadi kisah-kisah yang Nabi sampaikan, itu kan kredit poinnya adalah kalau benar, selamat. Kalau salah, diazab. Itu kan kontennya itu. Kontennya itu. Kredit poinnya itu. Bahwa orang yang benar, kayak Nabi Lut, benar pasti selamat. Umatnya Nabi Lut yang suka aktivitas homo, itu salah dan pasti dibinasakan oleh Allah. Nabi Nuh benar pasti selamat. Umat Nabi Nuh yang menyembah 5 berhala ini pasti diazab. Nah itu Nabi membangun itu. Membangun sebuah klasifikasi. Berpikir klasifikasi di dalam memahami kebenaran dan kebatilan. Sehingga kalau benar selamat. Kalau batil atau tidak benar berarti dibinasakan. Itu harus terbangun. Mindset itu harus terbangun. Sehingga nanti tes atau feel-nya orang-orang muslim. Ini benar nih. Lakuin. Oh ini salah nih, tinggalin. Kenapa? Karena ada kekhawatiran terhadap kebinasaan. Jadi ini itu penjelasannya sejarah saja, bukan kamu bakal binasakan. Enggak. Dalam konteks penjelasan ayat lebih berkisah. Nabi nggak bahas orang Quraisy-nya. Nabi sedang berkisah tentang orang-orang sebelum orang-orang Quraisy. Yang benar begini, yang nggak benar begini. Nanti kalau orang Quraisy sendiri itu lain persoalan. Kok amalan yang dibinasakan kayak saya ya? Kok amalan orang-orang yang dibinasakan Allah kok kayak saya ya? Itu lain persoalan. Tapi intinya Nabi berkisah supaya kisah ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mendengar supaya mindset benar itu selamat dan salah itu binasa, itu terpatri dalam pikiran dan hati mereka masing-masing. Itu diantara karakter dakwah Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 item. 1, kesadaran, yang kedua keyakinan, yang ketiga kebenaran, dan kalau tidak mau benar juga kebinasaan. Itu karakter. Teman-teman yang Allah muliakan, yang berikutnya ini sebab penolakan. Kenapa kemudian orang-orang Quraisy banyak yang nolak? Saya sampaikan dulu. Ini saya tulis juga di slide show-nya. Yang pertama, ambisi dan hawa nafsu. Ini berkaitan dengan kesombongan ya. Itu Abu Jahal kenapa tidak mau masuk Islam? Sebetulnya kalau bicara penerimaan konten Islam, itu Abu Jahal menerima. Bahkan dia mencintai Al-Quran. Sering mendengarkan bacaan Nabi, ketika Nabi membacakan Al-Quran, itu Abu Jahal. Terus kenapa dia tidak masuk Islam? Hawa nafsu, ambisi kekuasaan, kesombongan yang terlalu besar di hatinya, sehingga kebenaran itu hidayah itu tidak bisa mampir di hati. Maka ini jadi rumus juga teman-teman, bahwa kesombongan seseorang itu bisa menghalangi hidayah. Silahkan bersombong ria dan dipastikan tidak akan didatangi oleh hidayah. Itu kaidah. Yang kedua, teman-teman, Islam itu menyeru kepada kebenaran, perbaikan, kesetaraan, derajat manusia. Itu Islam datang. Seperti itu. Sedangkan orang-orang Quraisy
tidak suka dengan kritik sosial terhadap kemaksiatan mereka. Mereka nggak suka. Mereka anti kritik. Jadi nggak mau dikritik masalah aktivitas yang menjadi hobi mereka, judi mereka, kemudian homer mereka, mereka nggak mau dikritik. Terus tidak menghormati orang tua, tidak menghormati anak yatim dan orang miskin, mereka juga tidak mau dikritik masalah itu. Pokoknya secara moralitas mereka tidak mau dikritik. Yang paling fatal adalah mereka tidak mau disamakan dengan orang-orang yang masuk kategori hamba sahaya. Ini hamba sahaya. Mereka nggak boleh dan nggak mau disamakan. Bahkan bermajelis dengan hamba sahaya itu jadi aib bagi mereka. Bermajelis dengan hamba sahaya saja itu jadi aib bagi mereka. Maka mereka sangat menolak yang namanya dakwah Islam, terutama dalam masalah kesetaraan derajat manusia. Karena bagi orang-orang Quraisy, derajat manusia itu berkasta. Ada posisi bangsawan dan ada hamba sahaya. Dan rata-rata Islam saat itu tidak rata-rata ya, sebagian kecil dari umat Islam saat itu memang didominasi oleh sebagian kecil ya, karena memang sebagian besarnya tetap para bangsawan. Sebagian kecilnya diisi oleh para hamba sahaya dan mereka nggak mau disamakan. Mereka nggak mau disamakan. Ini para dakwah Islam menyamakan derajat manusia. Yang paling puncak ya karena mengusik zona aman mereka. Mereka terganggu kayak Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, posisi-posisi mereka kan terancam. Makanya mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Islam karena posisi mereka terancam di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dan yang paling akhir ya tentunya gara-gara iblis ya. Iblis tidak ridho kalau orang-orang Quraisy masuk Islam. Gitu. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita akan mulai dari proses dakwah jahriyahnya. Itu tadi prolog awal berkaitan dengan konteks dakwah yang kemudian Nabi SAW lakukan. Kita masuk di tahapan proses dakwah jahriyah. Teman-teman yang Allah muliakan, dakwah jahriyah ini dimulai dari perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir asyiratakal aqrabin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anzir, dan berilah peringatan asyiratakal aqrabin, keluarga dekatmu, keluargamu yang terdekat. Dan ini menjadi perintah yang berat bagi Nabi ya. Kenapa berat? Karena Nabi tahu betul bahwa keluarga besarnya itu dalam kurung Bani Hashim, keluarga besarnya dalam kurung Bani Hashim, orang-orang yang masih komitmen dengan milah Ibrahim. Tetapi milah Ibrahim yang mereka praktekkan itu jauh panggang dari api. Yang mereka bisa laksanakan cuma beberapa ritual, tapi sudah kehilangan eksistensinya. Sudah kehilangan esensi ajaran tauhidnya, esensi ajaran milah Ibrahim. Saya ulang lagi ini biar tidak bingung. Bani Hashim itu memang komitmen dengan milah Ibrahim sejak awal. Tetapi mereka mengikuti milah Ibrahim, mereka klaim mereka mengikuti milah Ibrahim, tapi praktek mereka berbeda dengan apa yang menjadi ajaran milah Ibrahim. Jadi sebatas klaim iya, tetapi prakteknya justru menyalahi milah Ibrahim, menyalahi agama Ibrahim. Nah, Nabi SAW ingin mengkoreksi itu. Mengkoreksi bahwa praktek milah Ibrahim yang dilakukan oleh Bani Hashim itu salah. Kurang tepat. Banyak salahnya. Nah, Nabi ingin mengkoreksi dengan menghadirkan apa sih yang menjadi ajaran sebenarnya dari milah Ibrahim. Itu kan tugas Nabi. Dakwah Nabi itu di situ poinnya. Bani Hashim sudah pede, kami ini adalah pengikut agama Ibrahim, kata Bani Hashim. Tetapi praktek mereka jomplang, praktek mereka tidak sesuai dengan milah Ibrahim yang sebenarnya. Justru praktek Bani Hashim malah menyalahi secara esensi milah Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Allah Muhammad hadir, saya ulang, untuk memperbaiki itu. Supaya orang-orang Bani Hashim paham bahwa praktek mereka salah. Yang benar gini nih, kata Nabi. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, masalahnya lebih susah ngajarin orang yang sudah merasa benar. Ini susah. Saya ulang ini. Susah ngajarin orang yang sudah ngerasa benar. Kayak Abu Lahab dan abu-abu lain, keluarga Nabi. Itu mereka merasa benar. Ini milah Ibrahim begini.
Yang Muhammad bawa itu bukan milah Ibrahim, itu menyalahi milah Ibrahim. Jadi logikanya malah dibalik. Kalau Nabi hadir membawa milah Ibrahim yang sebenarnya, tapi oleh Bani Hashim dianggap yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini agama baru yang menyalahi milah Ibrahim. Jadi yang benar dianggap salah, yang salah diyakini benar. Nah ini yang bikin sulit dakwah Jahriyah ini. Kenapa? Karena Bani Hashim terutama merasa dirinya benar. Kalau ini adalah milah Ibrahim. Ini adalah ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ismail sampai ke bawah. Inilah yang ajaran sebenarnya, padahal salah. Dan Nabi tampil untuk mengkoreksi itu, memperbaiki itu. Maka tantangannya memang jauh lebih sulit. Kenapa? Karena meyakinkan orang yang sudah meyakini itu benar, memperbaiki orang yang sudah merasa benar, itu lebih susah. Lebih susah. Lebih baik orang yang nggak tahu apa-apa, sehingga bisa didakwahin. Gitu. Tapi kalau sudah punya frame dan mindset, oh saya benar, itu susah didakwahin. Dari dulu sampai sekarang begitu. Hari ini juga sama. Kalau ada orang yang sudah merasa dirinya benar, itu susah dinasihatin. Karena dia sudah merasa dirinya benar. Bahkan dia berani bilang bahwa orang selain saya pasti salah. Nah, ini kan problem. Gitu. Problemnya di mana? Ketika orang awam menyesatkan yang alim. Atau orang awam menolak yang alim. Itu kan jelas salah. Yang harusnya alim ini diterima karena kealimannya, tapi yang ada malah yang awam, baru juga belajar, terus kemudian sudah menyalahkan yang alim. Ini kan masalah. Karena tidak dalam kapasitas. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi momen yang berat dalam perintah dakwah, tapi akan ini perintah Allah. Apapun itu ya harus dikerjakan. Kan itu prinsip para nabi. Apapun yang menjadi perintah Allah, ya kalau sudah Allah perintahkan, ya apa boleh buat. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah ada perintah ini, maka Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bikin jamuan makan. Bikin jamuan makan. Jadi jamuan makan yang pertama dalam satu riwayat di Bukit Sofa. Ini satu riwayat ya. Dalam riwayat yang lain jamuan makan itu tidak di Bukit Sofa, tapi di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya ada jamuan makan lah. Terlepas tempatnya itu entah di Bukit Sofa atau di rumah Nabi itu kita tidak terlalu detailkan. Yang jelas ada jamuan makan yang pertama kali. Ali bin Abi Thalib sebagai panitianya saat itu. Yang hadir sekitar 40 sampai 45 orang. Setelah menyampaikan ya basa-basi pembukaan untuk jamuan makan dan sudah selesai jamuan makannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang beberapa hal ihwal berkaitan dengan sebuah agama. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, tentang tauhid, tentang hal ihwal yang berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian kesesatan Quraisy dalam memahami milah Ibrahim, kesesatan Bani Hashim dalam memahami milah Ibrahim. Direspon langsung oleh Abu Lahab. Setelah itu Abu Lahab hadir sebagai keluarga dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Lahab, aku berhak menghukummu. Kata Abu Lahab, biarkanlah urusan Bani bapakmu, dalam kurung Bani Hashim. Jadi nggak usah ikut campur lah. Ini urusan Bani Hashim, biar Bani Hashim yang urus. Ente nggak usah ngapa-ngapain deh. Ini bahasa Abu Lahab kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Islam begini, milah Ibrahim begini, milah Ibrahim yang sekarang itu sesat, milah Ibrahim yang sekarang itu salah kaprah. Itu. Abu Lahab marah, kata Abu Lahab, saya berhak menghukum ente. Saya paman, ente ponakan, saya berhak menghukum. Ini dalam kaidah nini mama, mungkin nini mamanya lah. Gitu. Yang kedua, biarkan orang-orang Bani Hashim ini ngurusin urusan mereka, nggak usah ikut campur ente. Gitu. Kalau memang ente punya keyakinan, silakan keyakinan yang berbeda. Tapi urusan Bani Hashim, biarkan Bani Hashim yang ngurusin dirinya sendiri. Dan jika kamu tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy dan bangsa Arab untuk menerkammu. Jadi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung berubah, masih juga bertahan dengan apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, maka bagi Bani Hashim ya gampang. Ngilangin ente itu gampang, bunuh satu orang gampang. Dan ini teman-teman perlu saya garis bawahi bahwa para kabilah ini itu kayak kekuatan besar. Sehingga para kabilah punya kewenangan mutlak untuk membunuh anggota kabilahnya, mengusir anggota kabilahnya, kalau memang oleh pemimpinan kabilah ini harus diberlakukan demikian. Itu punya otoritas. Tapi yang penting yang mengeksekusi
anggota kabilahnya ini ya harus orang kabilahnya yang sama. Jadi kalau si A, misalkan dari kabilah Hashim, Bani Hashim, itu dibunuh oleh Bani Mahzum misalkan, itu bisa perang dua kabilah. Bisa perang dua kabilah. Tapi kalau anggota dari kalangan dari Bani Hashim, dibunuh oleh pimpinan Bani Hashim, itu nggak akan ada masalah. Itu dianggap, oh itu urusan pribadi. Nggak akan diganggu-gugat, tidak akan kena pasal. Nggak ada kena pasal. Jadi itu urusan keluarga jatuh. Tapi kalau satu anggota kabilah dibunuh oleh anggota kabilah yang lain, itu bisa perang. Bisa perang. Karena ada ego kabilah yang kemudian diinjak-injak di situ. Tapi kalau anggota kabilah dibunuh oleh anggota kabilah yang lain atau oleh pimpinan kabilahnya tersebut, satu anggota kabilah dibunuh oleh sama-sama anggota kabilah yang sama atau dibunuh oleh pimpinan kabilah yang sama, maka itu tidak akan jadi masalah. Karena dianggap itu urusan pribadi. Monggo-monggo sajalah. Misalkan Bani Hashim, Nabi Muhammad misalkan dibunuh oleh Abu Thalib misalkan. Itu nggak akan dianggap sebagai kesalahan dan tidak akan menimbulkan peperangan. Biasa saja. Karena itu dianggapnya ya urusan keluarga lah. Tidak usah diganggu. Gitu, kurang lebih gitu. Teman-teman, ini Allah muliakan, ini jamuan makan yang pertama. Dan itu belum berhasil. Karena Abu Lahab memberikan jawaban dengan jawaban yang cukup sarkastik ya. Cukup kasar. Sampai pada kalimat, udahlah nggak usah ngurusin Bani Hashim. Ente aja urusin diri sendiri gitu lah. Nggak usah sok-sokan lah gitu lah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, di jamuan makan yang kedua, Nabi kembali menjamu makanan kembali. Sudah dijamu makanan oleh Nabi SAW, ya Nabi kembali menyampaikan pesan-pesannya. Ini kalau teman-teman analisa, kenapa Nabi mau dakwah harus jamuan makan dulu? Ini saya perlu sampaikan, Bapak Allah muliakan, bahwa dengan jamuan makan, itu lebih cepat dan lebih mudah dakwah itu didengar. Gayanya begitu. Jadi ada banyak orang yang mungkin datang itu karena jamuan makan. Bisa jadi. Sama kayak misalkan di satu masjid, kalau ada kajian dikasih besek gitu jamaahnya. Itu mungkin akan lebih banyak berbondong-bondong orang ngaji di tempat tersebut. Atau konteks sekarang lah. Ada Jumat berkah. Nasi box yang dibagikan ketika ada Jumat. Itu masjid yang membagikan nasi box, itu jumlah kuantitas jamaah meningkat. Ya terlepas itu mau dengerin khutbahnya atau mau dapat nasi boxnya gitu. Yang jelas ketika ada nasi box di satu masjid, itu tingkat kuantitas jamaah yang datang lebih banyak. Ini memang fitrahnya begitu. Makanya Nabi Allah Muhammad SAW menjamu dulu makanan, habis itu baru dakwah. Kenapa? Karena pintu masuknya dakwah itu melalui kenyangnya perut. Kalau perut kenyang, dakwah bisa masuk. Perut lapar, baru-baru dengerin dakwah. Yang ada harus dari makan kan begitu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan pesan penting kaitannya dengan dakwah Islam. Kata Nabi Allah Muhammad, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Kalian benar-benar akan dihisab di yaumil akhir. Tentang komitmen kalian dalam milah Ibrahim, kalian akan dihisab. Saya, kata Nabi Muhammad, saya ini Nabi. Saya utusan Allah yang diutus untuk kalian, Bani Hashim, dan juga untuk seluruh umat manusia. Kata Nabi Muhammad. Abu Lahab jawab, kata Abu Lahab, demi Allah ini adalah kabar buruk. Ini udah kesabaran Abu Lahab udah habis nih. Kemarin ini masih diam aja nih. Masih cuman bilang gak usah ngurusin urusan Bani Hashim dah. Sekarang ini kabar yang ente bawa, kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Ini pesan Abu Lahab kepada Bani Hashim. Kata Abu Lahab kepada Bani Hashim, udah urusin tuh orang. Urusin tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada orang lain yang terlibat, daripada orang lain yang mending urusinlah sekarang. Biar selesai. Jadi maksudnya Bani Hashim ambil tindakan. Mau dipukulin kayak, mau dihajar, mau dikeroyok, mau dibunuh, udah lakuin sekarang. Daripada orang lain yang lakuinnya, malah kita nanti tersinggung, dan kita jadi perang dengan orang lain, mending kita urusin sendirilah. Abu Lahab udah ngomong, itu Bani Hashim sudah mulai bergerak, teman-teman. Abu Thalib tampil, kata Abu Thalib, demi Allah, kami tetap melindunginya selagi masih hidup. Wah, ini dua pimpinan Bani Hashim nih. Satu Abu Lahab, satu Abu Thalib. Ini kan abang adik. Abu Lahab kakaknya Abu Thalib. Abu Thalib adiknya Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab kan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ini abang adik. Kata kakaknya Abu Lahab, dalam kurung Abu Lahab,
ambil tindakan. Kata Abu Thalib, jangan. Ini kan ramai. Bani Hashim bingung. Waduh nih, ribut nih antara internal kabilah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, pada akhirnya, ini kan tokoh mana yang paling dihormati. Itu yang akan didengar. Saya ulang nih, tokoh mana yang paling dihormati, itu yang akan lebih didengar. Antara Abu Lahab dengan Abu Thalib, ketokohan keduanya diakui oleh Bani Hashim. Imma Abu Lahab ataupun Abu Thalib. Tapi yang paling besar pengaruhnya bagi Bani Hashim, bahkan bagi orang-orang Quraisy, tidak hanya bagi Bani Hashim, orang yang paling besar pengaruhnya adalah Abu Thalib. Bahkan pengaruh Abu Thalib sekali lagi tidak hanya terbatas Bani Hashim. Pengaruhnya sampai diakui oleh kabilah-kabilah yang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana penghormatan kabilah-kabilah di luar Bani Hashim terhadap Abu Thalib. Penghormatannya seperti apa? Karena memang sosok yang karismatik, berpengaruh, dan tokoh yang sangat dihormati oleh kalangan Quraisy, yakni Abu Thalib. Nama aslinya adalah Abdi Manaf bin Abdul Muthalib. Allah a'lam. Kebencian Abu Lahab dan istrinya berlangsung hingga kematian mereka. Karena mereka telah mengunci hati mereka diri sendiri, ya, mereka sendiri, maka Allah Azza wa Jalla mengunci hati mereka. Karena Abu Lahab menutup diri dari hidayah, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, juga menutup diri dari hidayah, ya akhirnya hidayah yang Allah berikan mental. Sehingga mereka nanti mati dalam keadaan kafir. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabiullah Muhammad setelah 2 jamuan makan ini gagal total, maka Nabiullah Muhammad naik ke Bukit Sofa. Kenapa naik ke Bukit Sofa? Karena Bukit Sofa ini kan tinggi, sehingga suara itu akan jauh lebih terdengar beberapa meter lebih luas lah ketimbang kalau Nabi tidak naik ke tempat yang tinggi. Ini diambil, kalau teman-teman misalkan cek kenapa masjid-masjid zaman dulu itu menaranya tinggi-tinggi. Menaranya itu tinggi-tinggi, masjid-masjid zaman dahulu. Karena zaman dulu itu kan belum ada speaker. Sehingga kalau azan memang harus naik ke atas menara. Kenapa harus naik ke atas menara azannya? Supaya suaranya itu lebih terdengar luas, lebih terdengar jauh. Kalau naik menara, artinya kalau naik ke tempat yang lebih tinggi, itu jauh lebih terdengar suaranya. Nah, Nabiullah Muhammad naik ke Bukit Sofa. Karena memang posisinya jantungnya jauh lebih tinggi dibanding tanah kota Mekah. Setelah naik ke Bukit Sofa, kemudian Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan pesannya. Kata Nabiullah Muhammad, fa inni nadhirul lakum baina yadayya azabun syadid. Kata Nabiullah Muhammad, itu dipanggil, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fihr bin Malik, wahai semua kabilah yang menjadi dekat kerabatnya dengan Bani Hashim, semuanya disebutin. Sampai akhirnya kontennya atau konteks yang disampaikan oleh Nabi, fa inni nazirul lakum baina yadayya azabun syadid. Kata Nabi Allah Muhammad, saya ini adalah pemberi peringatan bagi kalian. Dan di antara kami, atau di tangan saya, atau di dalam diri saya, atau di tangan saya, azabun syadid, ada siksaan yang sangat dahsyat. Saya menyampaikan bahwa saya adalah utusan, pemberi peringatan bagi kalian, dan saya bisa menghadirkan azab. Tentunya atas izin Allah ya, tapi ini di antara saya ada azab. Teman-teman yang Allah muliakan, Abu Lahab menjawab panggilan Nabiullah Muhammad. Seruan Nabi Muhammad dijawab oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, tabban laka sairul yaum alihaza jama'tana. Tabban laka ya Muhammad sairul yaum. Celakalah engkau wahai Muhammad di seluruh hari-harimu. Nah, ini laknatnya dari Abu Lahab untuk Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alihaza jama'tana. Apakah untuk urusan ini engkau kumpulkan kami di Bukit Sofa? Ini ungkapan dari Abu Lahab. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ucapan laknat dari Abu Lahab ini mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla untuk Abu Lahab. Kita kenal dengan nama surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Di surat itu menjadi surat yang SK ya, SK kesesatan dan SK kebinasaan dari Allah Azza wa Jalla untuk Abu Lahab. Allahu a'lam. Turunnya surat Al-Lahab menjadi pemicu perceraian antara Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab, Ummu Kulsum dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ini sampai pernah saya sampaikan bahwa
Abu Lahab ini besannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Abu Lahab nikah dengan anaknya Nabi. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu besanan. Besanan iya, ponakan paman iya. Jadi memang dekat secara nasab, juga dekat secara pernikahan karena besan. Tapi ya gara-gara jadi Nabi dan gara-gara surat Al-Lahab turun, maka Utbah anaknya Abu Lahab dan Utaibah anaknya Abu Lahab, dua orang ini menceraikan istri-istri mereka yang notabene merupakan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai nanti akhirnya Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ruqayyah meninggal, Utsman akhirnya menikahi Ummu Kulthum. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu di zaman makan kedua, kemudian panggilan di Bukit Sofa. Nah, ini ada ruang-ruang yang kemudian Allah Azza wa Jalla berikan. Jadi sekalipun Abu Lahab memusuhi Nabi Allah Muhammad, menolak dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sedikit dari kalangan Bani Hashim justru mendukung dakwah Nabi Muhammad. Mungkin mereka tidak masuk Islam, tetapi karena kedekatan nasab, kedekatan kabilah, kedekatan suku, itu membuat mereka jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan membuat mereka harus mendukung Nabi Muhammad. Bukan masalah Islamnya, tapi karena Nabi Muhammad anggota kabilah Bani Hashim. Karena Nabi Muhammad salah satu tokoh Bani Hashim. Karena Nabi Muhammad kerabat dekat mereka. Maka mereka mau bela, mereka mau dukung. Ini komitmen ini teman-teman, itu sampai pada pemboikotannya Nabi dan Bani Hashim selama 3 tahun. Itu komitmen kedekatan nasab, kedekatan kekerabatan. Bukan karena Bani Hashim seluruhnya sudah masuk Islam. Bani Hashim seluruhnya saat itu belum masuk Islam. Hanya beberapa gelintir orang yang sudah masuk Islam. Terus kenapa kok kemudian mereka begitu kuat mendukung Nabi Muhammad? Karena kedekatan nasab mereka terhadap Nabi Allah Muhammad SAW. Dan ini kekuatan yang luar biasa di masa jahiliyah. Jadi bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah nasabiyah, ukhuwah kekerabatan, ukhuwah keturunan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada dukungan-dukungan lah begitu. Ini juga diabadikan oleh Al-Quran bahwa dukungan anggota keluarga itu pasti akan ada. Nabi Lut saja itu didukung oleh keluarganya. Walaupun tidak banyak dukungan yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam. Anak-anaknya dukung. Tapi keluarga besarnya malah tidak mendukung Nabi Lut alaihissalam. Bahkan istrinya pun tidak mendukung. Nah, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didukung oleh istrinya, didukung oleh anak-anaknya, didukung oleh mayoritas kabilahnya. Sekalipun kabilahnya belum masuk Islam seluruhnya. Tapi dukungan sudah didapatkan. Nabi Lut itu didukung oleh anaknya, tidak didukung oleh istrinya, dan tidak didukung oleh mayoritas kaumnya. Tidak didukung oleh mayoritas kabilahnya. Itu Nabi Lut. Makanya nanti yang selamat cuma dikit. Konteks Nabi, karena didukung oleh istri, didukung oleh anak, dan didukung oleh mayoritas anggota kabilahnya, maka nanti percepatan dakwah Islam besar. Karena ada dukungan support keluarga. Jadi ini penting teman-teman, bahwa dakwah itu harus punya backingan. Dakwah itu harus punya backingan. Backingan keluarga besar, backingan tokoh besar, backingan orang-orang yang punya pengaruh itu penting. Karena dakwah membutuhkan tokoh-tokoh seperti itu. Nabi saja tetap didukung oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, sekalipun bukan Muslim. Kayak Abu Thalib didukung oleh keluarga besarnya yang punya pengaruh besar di kalangan kota Mekah, yakni Bani Hashim, sekalipun tidak semuanya masuk Islam. Tapi intinya dakwah butuh dukungan orang-orang yang punya pengaruh. Itu faktanya. Dan sampai hari ini pun dakwah membutuhkan dukungan orang-orang yang berpengaruh. Ketika dakwah dibatasi oleh orang-orang yang punya pengaruh atau dakwah dilarang oleh orang-orang yang punya pengaruh, ini berdampak besar terhadap proses percepatan dakwah itu sendiri. Bisa terhambat gara-gara ada halangan ganjalan dalam proses dakwah. Allahu a'lam. Makanya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dibekali oleh Allah Azza wa Jalla dengan dukungan keluarga besar. Dukungan keluarga. Ini juga sama, dukungan keluarga kaum terhormat. Nabi Syuaib alaihi salam juga punya dukungan penting dari keluarganya. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an, walaula rohtuka, kalaulah bukan karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Jadi memang tetap ada orang-orang yang
kuat mendukung dakwahnya para nabi. Tanpa itu semua tidak mungkin dakwah para nabi bisa berjalan dengan lancar. Jadi ini menegaskan bahwa dakwah itu butuh backingan. Itu sih poin. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjut di karakter dakwah jahriyah. Teman-teman yang Allah muliakan, karakter dakwah jahriyah ini yang pertama, orang yang lebih berhak didakwahi adalah keluarga dekat, baru masyarakat luas. Makanya Bani Hashim prioritas dakwah Nabi. Bani Hashim, Bani Fihr bin Malik, itu menjadi prioritas dakwah Nabi. Sebelum kabilah Bani Makhzum, sebelum kabilah Bani Adi, sebelum kabilah Bani Taim, sebelum kabilah-kabilah lainnya, maka yang paling prioritas adalah kabilah Bani Hashim. Kenapa? Keluarga dekat. Makanya kalimat Qur'annya wa anzir ashiratakal akrobin. Akrobin itu keluarga, ashirat itu keluarga, akrobin itu dekat, jadi keluarga dekat. Maka yang prioritas adalah Bani Hashim. Yang kedua, teman-teman, Nabi Muhammad didukung oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Setidaknya musuh-musuh Nabi Muhammad SAW segan disebabkan faktor nasab yang Nabi miliki. Tadi saya sering sampaikan bahwa dukungan keluarga ini penting. Backingan dalam dakwah itu penting sehingga menimbulkan rasa segan dari di luar kabilah Bani Hashim. Bani Mazum segan. Bani Adi segan. Kenapa? Ada backupan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemampuan berbahasa ini penting karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan diksi yang singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Kayak kalimat ini nazirul lakum, kata Nabi Allah Muhammad, ini nazirul lakum baina yadaya azabun syadid. Saya adalah utusan untuk kalian, saya adalah pemberi peringatan untuk kalian, dan saya membawa azab yang sangat dahsyat. Begitu aja kalimatnya. Tapi itu kan isinya, Masya Allah itu. Bahwa Nabi Allah Muhammad menegaskan, saya seorang Rasul. Dan saya bisa menyampaikan apa yang menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena memang diizinkan oleh Allah. Dan yang kedua, kalau ada menolak, akan ada azab dari Allah Azza wa Jalla. Itu kemampuan bahasa. Kemudian retorika. Nabi Allah Muhammad orang yang jago retorika. Dalam suatu riwayat, kalau Nabi Muhammad khutbah Jumat, itu matanya memerah. Suaranya menggelegar. Seperti membariskan pasukan. Itu kalau Nabi khutbah Jumat. Sehingga jamaahnya nggak ada yang tidur. Jamaah Jumat itu, para jamaahnya nggak ada yang tidur. Kenapa? Karena Nabi Allah Muhammad SAW suaranya menggelegar, matanya memerah, kayak orang nyiapin pasukan. Jadi bikin orang tidak ngantuk. Bikin orang tidak bisa tidur. Jadi yang merah itu matanya imam, matanya khotib. Bukan matanya makmum. Kalau di Indonesia itu yang merah masih matanya makmum. Belum berpindah kepada imam. Jadi ini perlu dibikin proyeksi sepertinya. Jadi mata merah itu haknya khotib, bukan haknya makmum. Jadi kalau makmum masih matanya merah, belum nyunah berarti. Karena yang nyunah harusnya matanya khotib. Allahu a'lam. Itu retorika, kemampuan menyampaikan kalimat-kalimat dengan intonasi, dengan gestur, dengan pemilihan diksi, dengan intonasi yang pas dan kuat pengaruh. Kemudian ya diksi jelas ya, tepat, kemudian menyentuh perasaan setiap mad'u atau audiens. Makanya kata Nabi, itu jawami'ul kalam, jawami'ul kalam atau kalim. Aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelengkapan ucapan. Jadi kalau Nabi bicara itu ya lengkap isinya. Jawami'ul kalim. Allahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah dakwah kepada Bani Hashim ini sudah dilakukan dan ya penolakan tadi sudah dilihat dari Abu Lahab sendiri, sudah menolak betul. Tinggal memulai dakwah kepada orang-orang musyrik di luar Bani Hashim. Jadi kan tadi tahapannya Bani Hashim dulu sebagai prioritas, baru keluar kabilah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini pun tidak Nabi punya inisiatif ya untuk dakwah kepada di luar Bani Hashim pun tetap melalui perintah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada penjelasan dari Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Jadi ini pesan dari Allah Azza wa Jalla, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lanjutannya, sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Ini menjadi landasan dakwah kepada orang-orang Quraisy non Bani Hashim. Dimulailah dakwah kepada mereka secara terang-terangan. Berdakwah dan menjelaskan al-haq tanpa menghiraukan musuh-musuh agama. Tidak membalas gangguan fisik dan psikis dari orang-orang musyrik. Ini masih berkaitan dengan karakter ya. Jadi dakwahnya tidak tanggung-tanggung, tidak takut dengan musuh, dan yang kedua, Nabi tidak melakukan perlawanan. Sehebat apapun serangan, sehebat apapun kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, Nabi bertahan. Pertanyaannya, kenapa Nabi bertahan dan tidak membalas? Karena belum diperintahkan. Itu poinnya, karena belum diperintahkan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, maka dimulailah gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan sih cukup 5 menit ini. Yang pertama, teman-teman, dakwah secara terang-terangan dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam isinya, konten dakwah jahriyahnya adalah mencela berhala dan mengingkari segala bentuk kemusyrikan. Kenapa? Karena Nabi membawa satu ideologi, yakni la ilaha illallah. Maka Tuhan selain Allah harus dicela. Karena kalau dakwahnya Allah itu baik, Lata Uzza juga baik, Mana Hubal juga baik, nanti nggak jadi dakwah. Itu namanya membenarkan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi harus bikin border, Nabi harus bikin pembeda, Nabi harus bikin proteksinya. Inilah ilaha illallah, ini Allah. Maka selain Allah tidak ada. Nggak ada tuh yang namanya Lata, nggak ada yang namanya Uzza, nggak ada yang namanya Hubal, nggak ada yang namanya Mana, nggak ada yang namanya berhala-berhala selain Allah. Titik. Nggak ada Tuhan selain Allah. Titik. Sehingga nanti pemahamannya ya kalau nggak Allah berarti salah. Dan ini masalah prinsip ya. Tidak boleh kemudian gray area. Tidak boleh abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Kalau la ilaha illallah berarti selain Allah nggak ada semuanya. Entah itu Lata, Uzza, Manah, nggak ada. Tuhan yang lain selain Lata, Uzza, dan Manah nggak ada. Harus Allah saja. Makanya Nabi mau tidak mau harus mencela selain Allah. Lata, Uzza, apaan itu? Nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih minum. Jangankan ngasih makan, ngasih minum. Ngomong aja kagak bisa, kan harus dicela. Nah, orang-orang Quraisy nggak suka Tuhannya dicela. Jadi yang marah malah bukan Tuhannya. Bukan Lata Uzzanya yang marah gara-gara dicela, tapi malah umatnya yang marah. Kan kasihan betul Tuhannya orang-orang Quraisy. Yang dicela Tuhannya, yang marah umatnya. Atau hambanya lah. Dan tanda petik hamba. Itu yang pertama. Jadi dakwah jahriyah polanya begitu. Mencela berhala, mengingkari perbuatan musyrik. Dan menghadirkan ideologi baru, la ilaha illallah. Teman-temannya Allah muliakan, karena orang-orang Quraisy melihat fenomena yang sudah semakin ramai di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kenapa jadi ramai? Karena Nabi Muhammad menghadirkan logika murni. Dan orang-orang Quraisy ketika mereka punya kecerdasan yang mapan, mereka berpikir, oh benar juga ya. Kenapa harus menyembah Lata Uzza Mana? Wong mereka nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih minum. Boro-boro ngasih makan, ngasih manfaat, ngasih madarat. Ngomong aja kagak bisa, denger aja kagak bisa, lari aja kagak bisa. Ngapain harus disembah? Kan bodoh amat, bodoh banget gitu. Makhluk yang mereka ciptakan, kemudian mereka daulat sebagai Tuhan. Padahal makhluk yang mereka ciptakan. Kan berhala ini kan dibuat oleh mereka. Sudah mereka buat, kemudian jadi Tuhan. Kan aneh gitu. Aturan makhluk itu ya menyembah kita yang menciptakan gitu. Ini malah makhluk dibuat, tapi kita yang menyembah makhluk, kan aneh gitu. Logika yang lemah, logika yang sesat kan begitu. Makanya orang-orang Quraisy mikir-mikir, oh benar juga ya, 1-2 masuk Islam, 1-2 masuk Islam. Dan itu bikin gelisah orang-orang Quraisy, terutama para pembesar-pembesarnya. Wah ini udah nggak bagus nih perjalanan dakwah Muhammad ini, harus dihentikan. Maka muncullah gerakan yang pertama itu agitasi. Agitasi ini muaranya adalah ngajak diskusi Abu Thalibnya. Ini adabnya orang Quraisy. Orang Quraisy menghormati Abu Thalib. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Maka untuk menasehati Muhammad, jangan langsung dinasehatin Muhammadnya. Kenapa? Ada Abu Thalib yang punya wewenang lebih kuat untuk menasehati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab. Sama seperti anak kita,
seperti anak orang lain melakukan kesalahan gitu. Kita bilang ke bapaknya, Pak, kayaknya anak bapak begini, 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 begini. Biar bapaknya yang nasehatin. Jangan kita yang nasehatin anaknya, karena bapaknya bisa jadi marah. Gitu. Makanya sampaikan ke bapaknya, biar bapaknya yang nasehatin. Kurang lebih gitulah adabnya orang Quraisy. Nabi Muhammad ini bikin masalah dalam tanda petik versinya orang-orang Quraisy, bikin masalah di kota Quraisy. Dalam tanda petik sekali lagi ya. Dalam pandangan orang Quraisy, Nabi Muhammad bikin masalah. Bikin ulah. Maka nasihatinya ke pamannya, tolong dong urusin ponakan ente tuh. Akhirnya Abu Thalib menyampaikan nasihatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan, tapi jawaban Nabi Muhammad tetap dakwah harus berjalan, paman. Dakwah harus berjalan. Akhirnya yang kedua kalinya orang-orang Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib. Kata orang-orang Quraisy, wahai Abu Thalib, ente ini kita percaya sebagai pimpinannya orang-orang Quraisy, tokohnya orang Quraisy. Ini kita masih ngormatin ente ini. Tolonglah itu stop punya ponakan. Berhenti dia dari ngomong macam-macam. Masa Tuhan-Tuhan kita dihina? Masa Tuhan-Tuhan kita diremehkan? Tolong dong nasihatin Muhammad, ponakan ente itu. Akhirnya ya Abu Thalib karena sudah ditekan dan dipaksa oleh orang-orang Quraisy menyampaikan yang kedua kalinya. Yang pertama sudah dibantah oleh Nabi, yang kedua kalinya akhirnya Abu Thalib menyampaikan pesan-pesan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kali. Ya, kan tadi habis Juga masih ngomong dibantah oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktunya udah selesai. Dibantah. Tetapi untuk yang kedua kalinya ini, teman-teman, ini yang kedua kalinya ini, itu bikin Nabi Muhammad sedih. Ini sedih. Jadi Nabi Allah Muhammad SAW yang pertama ngasih nasihat masih bisa dilawan lah. Ini yang kedua kali agak neken Abu Thalib supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwah Islam. Sampai kata Abu Thalib, wahai ponakan, tolonglah hentikan dakwah ini. Kasihan ini orang-orang Quraisy. Semuanya teriak gara-gara ente. Tolonglah stop dakwah ini. Dan pesan Abu Thalib yang kedua kalinya ini itu berkesan bagi seorang Nabi Muhammad sampai melukai perasaannya. Melukai perasaan. Makanya Nabi Allah Muhammad SAW nangis. Nangis ketika mendengar nasihat kedua dari Abu Thalib. Dalam petik nasihat ya. Artinya supaya menghentikan dakwah ini. Maka di slide berikutnya, Nabi Allah Muhammad SAW sambil nangis, beliau mengucapkan kalimat indah. Kata Nabi Allah Muhammad, wahai paman, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berpaling dari apa yang aku bawa, aku tidak akan berhenti sampai Allah mengantarkan aku pada kejayaan Islam atau aku binasa karenanya. Teman-teman yang Allah muliakan, ini komitmen dakwah Nabi. Sambil nangis, karena terluka hatinya gara-gara ucapan Abu Thalib, kata Nabi Muhammad, jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, supaya aku menghentikan dakwah ini, maka demi Allah aku tidak akan berpaling dari risalah ini. Sampai Allah hadirkan kejayaan Islam, atau Allah binasakan diriku karenanya. Teman-teman yang Allah muliakan, gara-gara Abu Thalib mendengar ungkapan itu, dengan berurai air mata Nabi Allah Muhammad, mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, demi Allah wahai paman. Maka Abu Thalib yakin bahwa ini sudah mentok. Ini nggak mungkin bisa dirubah lagi. Maka kata Abu Thalib, wahai ponakan, ini Nabi Muhammad sudah pergi, Pak. Sudah pergi meninggalkan Abu Thalib setelah mengucapkan kalimat tadi. Oleh Abu Thalib dipanggil lagi, sini ponakan, sini Ananda ya. Akhirnya Nabi Muhammad datang lagi kepada Abu Thalib, duduk lagi. Maka kata Abu Thalib di pertemuan di momen berikutnya, kata Abu Thalib, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Demi Allah pemelihara Ka'bah, demi Tuhan pemelihara Ka'bah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Saya yang jagain kamu. Saya bela kamu. Sudahlah ini. Apa yang mau kamu lakukan. Urusan Quraisy, urusan saya. Tenang aja. Dan ini komitmen Abu Thalib. Bahwa Abu Thalib siap pasang badan, siap menaruhkan jiwa raga untuk menjaga pribadi Nabi Muhammad SAW, bahkan menjaga keberlangsungan dakwah Islam. Sekali lagi, dakwah tetap butuh backingan. Orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan. Kembali kepada Pak Irfan.
Jazakumullah khair kepada Ustadz Daniel atas penjelasan pada malam hari ini bagaimana sirah Rasulullah SAW untuk memulai dakwah secara terang-terangan ya. Ya baik, ini dari sesi penanya kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah sudah ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Wildan. Ya, mungkin pertanyaan satu, dan kayaknya jawabnya lumayan panjang. Ibroh dari cerita dakwah Nabi SAW tadi, bagaimana implementasi terbaik terhadap kondisi sosial politik dakwah di Indonesia saat ini? Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Nah, nanti insya Allah ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko. Mungkin itu dulu Ustaz. Baik. Kalau ditarik dalam konteks sekarang, Pak, kita akan dihadirkan dengan banyak cuplikan sejarah. Jadi kan cuplikan sejarah ini belum selesai. Ini kita baru di dakwah Jahriyah pada periode dakwahnya Nabi di awal-awal. Di mana dakwah Nabi ketika dakwah Syariah itu non-konfrontasi. Kenapa non-konfrontasi? Karena dakwah Nabi SAW masih muda, masih baru. Kalau ada konfrontasi di saat Nabi masih baru, masih tunas begitu, dan sudah ada tantangan, sudah ada hambatan, maka itu beresiko pada hancurnya dakwah Nabi. Wong baru muncul sudah disikat, itu bahaya itu. Makanya Nabi meminimalisir konfrontasi, tidak melakukan konfrontasi di awal-awal dakwah. Ketika dakwah Jahriyah sudah dimulai, maka Nabi lebih sering konfrontasi. Tetapi Nabi tidak melawan, Nabi diam. Konfrontasinya ada, bahwa orang-orang Quraisy menyerang, orang-orang Quraisy mendebat, orang-orang Quraisy sampai mendatangi Abu Thalib supaya mempengaruhi Nabi Muhammad. Ini kan belum selesai, nanti ada episode lanjutannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Intinya orang-orang Quraisy menolak apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah ditentang gitu, tetapi Nabi bertahan, tetap melakukan dakwahnya, hanya saja tidak melakukan perlawanan, Pak. Diam. Jadi ini ada tahapan-tahapan. Pertama, Syariah, meminimalisir konfrontasi. Yang kedua, dakwah Jahriyah, melakukan dakwah secara terang-terangan, dilawan oleh orang-orang Quraisy, ditentang oleh orang-orang Quraisy, dan Nabi memilih diam. Jadi diam itu sebuah sikap dalam cuplikan sejarah Nabi. Ada masa di mana dakwah Nabi Muhammad mendapati tantangan dan ujian dan cobaan yang sangat berat, Nabi malah memilih diam. Kenapa diam? Itu alasannya kenapa diam. Satu, Pak, alasan yang paling besar adalah belum ada perintah dari Allah harus bagaimana. Jadi Allah hanya memerintahkan sabar dulu. Nanti kalau kemudian kita lanjutkan pertanyaannya, kenapa Allah tidak memerintahkan untuk melakukan perlawanan? Kenapa memilih diam? Ini ujian iman. Ini ujian iman. Kenapa? Dakwah itu butuh kesabaran. Dakwah itu butuh kesabaran. Sehingga orang-orang yang berada di kota Mekah ketika di awal-awal dakwah Jahriyah, mereka ditentang, dilawan, dihujat, diintimidasi, mengalami diskriminasi, itu ujian sabar. Akhirnya nanti berdampak pada keimanan mereka. Jika mereka bisa melewati masa-masa masa-masa pancaroba ini, maka kekuatan iman mereka sudah settle, sehingga nanti akan mudah untuk melakukan gerakan demi gerakan selanjutnya. Tapi untuk periode ini, sabar dulu. Itu ujian iman. Ini kekuatan masing-masing orang kan beda-beda. Ujian iman untuk masing-masing beda-beda. Jadi, sejauh apa umat Muhammad kuat bertahan, diam, ketika mengalami diskriminasi, ketika mengalami intimidasi, pokoknya diam dulu deh. Menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan. Diam dulu. Kan sekali lagi, ini diam itu kan nggak sabar, Pak. Itu orang itu pasti nggak akan sabar. Bawaannya itu kan pengennya ngelawan. Udah ngenes ini, udah ngenes, udah kayaknya tuh pengen nonjok gimana gitu. Tapi Nabi harus diam. Saya kasih gambaran, Pak. Nanti juga di pertemuan berikutnya saya ungkap kembali. Ketika Khobab bin Arad, Pak. Khobab bin Arad itu sahabat Nabi. Memang dari kalangan hamba sahaya. Itu ditangkap oleh oleh tuannya. Kemudian disetrika, Pak. Pakai besi panas, punggungnya itu dipakein besi panas, Pak. Teriak-teriak Khobab bin Arad kesakitan.
teman-temannya Khobab bin Arad semuanya berlarian. Teman-temannya Khobab berlarian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan peristiwa yang dialami oleh Khobab bin Arad. Ketika Nabi mendengar cerita tentang Khobab bin Arad, cerita tentang bagaimana menyedihkannya Khobab bin Arad, Nabiullah Muhammad menjawab. Padahal ini orang-orang Muslim yang teman-temannya Khobab, ayo Rasul kita bela, udah perang aja lah, biar mati sekalian. Yang penting kan kita melakukan perlawanan gitu. Kata Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan menjawab oke atau tidak oke, padahal dia diajak perang. Kata Nabi Allah Muhammad, kata beliau, dulu ada orang beriman. Untuk menjaga imannya, dia ditangkap oleh penguasa, kemudian diletakkan di atas papan oleh si penguasa, dan akhirnya orang ini digergaji. Sehingga papannya terbelah, badannya pun terbelah. Nabi cuma cerita gitu doang. Dan teman-temannya Khobab langsung diem. Mungkin dalam hati mereka, apa yang dialami oleh Khobab bin Arad belum seberapa. Belum belah jadi dua. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang tidak lagi nuntut untuk melakukan perlawanan. Padahal saat itu orang-orang Muslim yang di Mekah itu greget pengen melakukan perlawanan. Tapi kata Nabi, kita belum ada perintah. Udah diam aja dulu. Diam. Jadi ada masa di mana intimidasi, diskriminasi yang dialami harus dijawab dengan diam. Diam bukan berarti tidak melakukan persiapan, Pak. Persiapan tetap jalan. Apa persiapan yang paling penting Nabi bangun saat itu adalah kekuatan iman. Karena jihad itu landasan awalnya iman. Kalau orang tidak punya iman, susah jihad. Maka iman dulu Nabi beresin. Khawatirnya kalau disuruh perang, tapi basically imannya belum siap, yang ada malah nanti syahid, mati di medan perang, tapi tidak syahid. Kalau basically imannya tidak kuat. Makanya Nabi perkuat dulu iman. Urusan jihad nanti juga ada perintahnya. Makanya ada di mana Nabi fase dakwahnya adalah satu, meminimalisir konfrontasi, bahkan tidak ada konfrontasi. Yang kedua, kalau toh ada pun konfrontasi, ada intimidasi, ada diskriminasi, Nabi memilih diam. Nabi memilih diam. Itu cara yang pertama. Menunggu waktu timing yang jauh lebih tepat. Cara pertama, ini cuplikan sejarah, Pak. Cara yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, kita juga bisa melihat Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini, yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara kasat mata, Pak, ini kasat mata, hitung-hitungan logika manusia, Nabi itu kalah telak. Saya ulang, hitungan kasat mata, hitungan di atas kertas, Nabi itu kalah telak dalam perjanjian Hudaybiyah. Dari 10 perjanjian, 9 perjanjian itu merugikan Nabi. Merugikan kaum muslimin. Sudah nggak boleh umroh, sudah harus pulang. Itu orang-orang muslim, Pak, para sahabat Nabi itu udah gelisah. Sampai Umar bin Khattab, sampai Umar ini, karena tidak mau mengalah, dan Nabi malah mengalah, kata Umar, Rasul, antum ini Rasul bukan? Ini kan pertanyaan kurang sopan, Pak. Pertanyaan kurang sopan, kok bisa seorang Umar nanya begitu sama Nabi? Makanya nanti orang-orang Syiah itu nggak suka dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Di antaranya episode sejarah ini, Pak. Episode perjanjian Hudaybiyah di mana Umar mempertanyakan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dilakukan oleh Umar adalah kegelisahan, Pak. Kenapa sih harus ngalah? Bukan meragukan kenabiannya Nabi Muhammad. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Umar ingin mengingatkan, Rasul, antum ini Rasul, gitu, tapi menggunakan pertanyaan diksinya. Rasul, engkau ini Rasul? Itu kan agak kurang ajar ya. Tetapi itu kegelisahan Umar, Pak. Kenapa perjanjian Hudaybiyah, padahal yang dibawa oleh Nabi itu 1.400 orang. Yang 1.400 orang ini siap sehidup semati, gitu, siap mati untuk melakukan peperangan. Kalau Nabi bilang, serang, habis, jadi perang. Dan 1.400 orang ini siap mati untuk membela Islam. Nabi sudah tahu umatnya siap mati, kalau toh kemudian harus perang, malah memilih mengalah. Ini umatnya mungkin udah ngasah pedang, udah milih-milih pala mana yang harus dipanggal ini. Ini Nabi malah milih pulang. Kan ini bikin kecewa orang-orang Muslim. Kenapa harus pulang? Ini udah ada pasukan siap mati, kok udah ada pasukan siap mempertaruhkan nyawa mereka, kenapa harus pulang? Sampai kayak tadi Umar itu, kok Nabi bukan sih? Sampai yang kedua kalinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya lagi, Rasul, kita ini benar nggak? Benar, kata Nabi. Terus mereka salah nggak? Mereka salah. Terus kenapa ngalah?
Teman-teman yang Allah muliakan, ada dalam cuplikan sejarah Nabi fase mengalah demi mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, strategi yang jauh lebih matang, kekuatan yang lebih dahsyat. Dan hanya butuh waktu 2 tahun, teman-teman. Setelah Nabi mengalah dalam perjanjian Hudaybiyah, 2 tahun kemudian Futuh Mekah. Artinya cuplikan sejarah begitu. Jadi ada yang Nabi diam, beneran diam, diintimidasi diam, diskriminasi diam, pokoknya diam. Sampai nanti hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah, sudah punya pasukan kuat, sudah punya izin untuk berperang. Nabi memilih pulang. Padahal sudah siap untuk perang umatnya, tapi Nabi memilih pulang. Kenapa? Ternyata Nabi menyiapkan strategi, menyiapkan timing yang tepat, 2 tahun kemudian Futuh Mekah. Itu cuplikan sejarah, teman-teman. Atau juga cuplikan sejarah yang ketiga, di mana Nabi betulan menghajar orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Menghajar kafir Quraisy dalam perang Uhud. Menghajar kafir Quraisy dalam perang Khandaq. Dalam perang Bani Quraidah. Semuanya disikat tadi. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Wildan, mana nih yang mau diambil cuplikan sejarahnya? Dari sekian cuplikan sejarah yang saya sebutkan, minimal 3 dulu lah ya, walaupun nanti banyak sebenarnya cuplikan sejarah. Dari 3 ini, kira-kira mana yang lebih relevan dengan konteks umat muslim Indonesia? Diam ketika mengalami diskriminasi untuk mengumpulkan kekuatan, membangun keimanan yang kuat, persatuan yang kokoh, atau sudah ada itu semua, tapi mundur dulu beberapa langkah untuk menyiapkan strategi, untuk menyiapkan kekuatan, menyiapkan komitmen kembali, atau memang langsung perang. Akhirnya kan pilihannya ada 1, 2, 3. Cuman kalau analisa saya, Pak, ini analisa saya. Persatuan umat muslim di Indonesia ini belum mapan. Belum mapan. Peristiwa 212 yang sampai 7 juta orang itu lebih terkesan baru euforianya. Mentalitasnya belum terbangun dengan baik. Jadi ini saya rasa perlu ada penguatan demi penguatan lagi. Jadi untuk sampai pada kekuatan iman yang mapan, persatuan yang kuat, loyalitas yang mapan, loyalitas yang kuat, mungkin baru agendanya mengikuti cuplikan sejarah Nabi yang lain. Nah, sekarang barangkali yang lebih tepat adalah diam dulu, melihat dulu kondisi yang ada, persiapkan keimanan, bangun persatuan, bangun persiapan demi persiapan, terutama pendidikannya, ekonominya, kekuatan politiknya, sampai ada saatnya di mana insya Allah umat muslim bisa menjadi pengendali dalam konteks bernegara, berbangsa, ataupun bahkan dalam konteks dunia. Karena janji Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat ke-55 atau 54 atau 55, antara dua itu silakan dicek. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qabli. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 55 atau 54, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan kepada orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum, akan menjadikan kalian sebagai pemimpin fil ardi, di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti orang-orang sebelum kalian telah kami jadikan sebagai para pemimpin di muka bumi. Itu janji Allah. Dan saya yakin janji Allah itu akan terpenuhi. Cuman barangkali iman kita belum sampai pada standar kualitas yang Allah harapkan. Karena janji Allah hanya berlaku pada orang yang beriman. Allah tidak mungkin melupakan janjinya. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah iman kita belum sampai pada standar yang Allah mau. Termasuk amal soleh kita belum sampai pada standar yang Allah mau. Karena saya yakin Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ada kita yang belum sampai pada standar minimum yang Allah harapkan. Maka tugas kita adalah kuatkan iman, perbanyak amal soleh. Karena kalau sudah pas, pasti janji Allah itu dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahu a'lam. Saya rasa itu dulu. Ya, baik. Kalau Ustaz, insya Allah masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Eko. Kepada Mas Eko, silakan. Halo. Maaf, masih di mute. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, silakan Pak Eko. Ya, maaf kalau sempat kebahas tadi soalnya di jalan. Mau nanya Ustaz, itu kan tadi diterangkan bahwa
suku Quraisy itu melakukan cara-cara yang bisa dibilang masih diplomatis, masih soft dalam menghadapi Nabi Muhammad, walaupun sudah berdakwah secara terang-terangan menentang gitu. Tapi kan pada akhirnya Nabi Muhammad tetap mau dibunuh secara langsung gitu. Itu apa yang menyebabkan pikiran Quraisy itu berubah dari yang soft, diplomatis menjadi ekstrim bahkan radikal. Seperti itu saja kalau. Baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi ini apa namanya pertemuan berikutnya harus lepas ini karena akan ketemu di titik itu. Oke. Ya Tapi udah nggak apa-apa, disimpan Pak. aja. Oh, nggak apa-apa. Simpan aja. Iya. Iya, baik. Iya. Intinya ada tahapan sampai pada level mereka kehabisan cara selain itulah. Jadi tahapannya sudah dilakukan sampai mereka mutung, Pak. Ini udah parno mereka, udah diapain lagi sih gitu. Ini udah nggak berubah, ini udah nggak bisa, ini udah nggak bisa juga. Karena mereka kehabisan cara, mereka kehilangan nilai rasional. Mereka kehilangan kesabaran, mereka kehilangan strategi, akhirnya yang ada adalah ingin membunuh. Jadi kalau nanti dalam sejarah kita, dalam sejarah manapun, sudah kelihatan orang-orang yang ingin membunuh, ingin melakukan menghilangkan nyawa gitu. Itu biasanya karena mereka sudah kehabisan cara. Logika mereka sudah tumpul, kesabaran mereka habis, pertimbangan-pertimbangan mereka sudah mentok, parno mereka, maka biasanya solusi terakhirnya adalah bunuh. Itu rumus dari dulu, Pak. Ya, kalau kita mengalami itu ya berarti sama. Pasti itunya sama, bahwa mereka kehabisan cara, kehabisan strategi, akhirnya Allah alam. Nanti kita detailkan di pertemuan berikutnya. Siap Ustaz, jazakallah. Baik, Ustaz, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi dari yang hadir pada malam hari ini? Mungkin kalau enggak dari saya, Ustaz, yang ingin bertanya terkait itu, Ustaz. Baik. Yang jawab tentang masalah dakwah ya. Nah, masalah kebenaran adalah suatu kebutuhan ya. Cuma memang pada dasarnya itu sekarang yang terjadi ya, ketika dakwah pada zaman sekarang itu ya artinya jadinya tarik-tarikan dakwah itu sama orang muslim, artinya jadi beberapa aliran-aliran yang masing-masing mengklaim itu semua kebenaran kan, meskipun kadang-kadang kita pahami mana yang hilafiyah, itu semua masih masalah hilafiyah, sehingga jadi kesannya jadi banyak-banyakan jamaah gitu, Ustaz. Mungkin gimana Ustaz menyikapi masalah memang semua itu kebenaran kan, benar yang disampaikan ada hadisnya, masing-masing ada hadisnya. Nah, ini kalau saya analisa, Pak, bahwa kondisi ini kan by design ya. Ini yang paling mungkin. Jadi kondisi yang kita alami hari ini tuh by design. Artinya ada orang, ada pihak yang mendesain memang harus begini. Jadi sebetulnya konflik umat Islam itu bukan konflik yang prinsipil. Nggak ada konflik yang prinsipil. Misalkan tema-tema kayak yang sekarang bertebaran, itu kayak dari mulai rajaban, muludan, tahlilan, kunut, dan lain segala macamnya, itu bukan prinsipil. Tapi oleh pihak-pihak tertentu, kita dibuatkan sibuk untuk ngurusin hal-hal itu. Sehingga energi kita tidak akan kita gunakan untuk melawan musuh. Energi kita akan habis untuk melawan teman sendiri, saudara sendiri. Dan ini prinsip penjajah begitu. Sayangnya teman-teman yang terjebak dengan konflik itu nyaman dengan konfliknya. Nggak gerah gitu. Harusnya kan mereka paham bahwa ini mereka sedang diperbudak, mereka sedang dijebak, supaya energi yang mereka punya itu dihabiskan untuk melawan teman sendiri. Energi yang mereka punya dihabiskan untuk melawan saudara sendiri. Itu problem utamanya. Itu problemnya. Dan penjajah itu begitu. Kalau kita lihat misalkan perjalanan sejarah Indonesia lah, nggak usah agama Islam secara umum. Di Indonesia lah, yang namanya penjajah datang, itu yang akan musuhan secara detail, secara lapangan, teknis di lapangan, itu pribumi lawan pribumi. Yang satu pribuminya menghendaki kemerdekaan, yang satu pribuminya cari aman. itu perang. Belandanya, dalam konteks ini kan Belanda musuh kita, Belandanya senyum-senyum, minum kopi, makan roti gitu.
Pribuminya ribut. Yang satu dibunuh ya Indonesia, yang bunuh juga Indonesia. Nah, pola ini diterapkan dalam agama Islam. Musuh Islam akhirnya membuat desain, Mbak, supaya Islam tidak melawan musuh Islam. Islam yang melawan Islam. Nanti yang dibunuh Islam, yang bunuh juga Islam. Nah, pihak-pihak yang tidak suka dengan umat Islam duduk minum kopi sambil makan roti gitu. Kan polanya penjajah begitu. Nah, sayangnya umat Islam yang didesain begitu nyaman dengan konflik. Nyaman dengan apa yang kemudian kondisi sekarang sedang terjadi. Mereka akhirnya tidak punya feel, tidak punya rasa untuk melakukan perlawanan terhadap orang yang memang harusnya dilawan. Contoh saya kritik, mohon maaf sekali. Ikhwanul Muslimin, terlepas mau setuju atau tidak setuju dengan cara berpikirnya atau dengan ideologi yang dibawanya, tapi intinya Ikhwanul Muslimin Muslim. Oleh pemerintahan Arab Saudi, kemudian imam-imamnya dipecat. Gara-gara IM gitu. Karena imam-imam ini tidak mau bilang IM teroris, kan agak aneh, Pak, gitu. Ya terlepas setuju dan tidak setuju dengan IM, tapi yang jelas IM kan Muslim. Sesama Muslim. Palestina, kalau tidak ada Ikhwanul Muslimin dengan konteks Hamasnya, itu sudah habis selesai dari dulu, Pak. Artinya kan Palestina bisa bertahan sampai hari ini dengan Intifadah 1, Intifadah 2, perlawanan dengan Hamasnya, dengan Fatahnya. Itu kan diantaranya orang-orang IM yang punya jasa besar itu. Di Suriah, ISIS itu bisa dibatasi kekuatannya itu oleh orang-orang IM. Ini konteks di Arab Saudi malah dipecat-pecat gara-gara berafiliasi ke IM. Ini kan masalah di kita umat hari ini, Pak. Jadi umat hari ini terjebak dengan musuhan sesama Muslim. Padahal musuh kita bukan Muslim, Pak. Demi Allah, musuh kita bukan Muslim. Musuh kita ya orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Kalau bahasa Al-Quran, Pak. Ini kan bahasa Al-Quran. Kata Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, mustahil ridho orang Yahudi dan orang Nasrani kepada umat Muslim kita sebelum kita meninggalkan ajaran kita dan mengikuti ajaran mereka. Itu kan targetnya, goalnya itu. Itu musuh, Pak, itu. Atau saingan atau apalah, mungkin silakan diistilahkan dengan kalimat yang lebih tepat. Tapi intinya Muslim bukan musuh Muslim. Muslim versus Muslim adalah sebuah kehinaan yang terjadi di zaman hari ini. Maka kalau kita buka literatur lebih jauh, dakwah Nabi Muhammad membela kebenaran. Membela kebenaran, bukan membela kepentingan. Kalau umat Muslim hari ini terjebak dengan membela kepentingan ormasnya, kepentingan partai politiknya, kepentingan keuntungan pribadinya, maka telah keluar dari manhaj dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena dakwah Nabi Muhammad membela kebenaran, bukan kepentingan. Ini harusnya dipahami oleh semua kaum muslimin di Indonesia. Jadi nanti sekalipun mungkin ini merugikan personal, tapi menguntungkan Islam, itu harus diambil. Mungkin ini merugikan ormas, tapi menguntungkan Islam, itu harus diambil. Mungkin ini merugikan bagi kelompok tertentu, partai tertentu, tapi menguntungkan Islam, maka itu harus diambil. Platformnya adalah semua yang menguntungkan Islam harus dilakukan, sekalipun itu mungkin mengorbankan apa yang menjadi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kita. Selama kepentingan Islam yang menjadi prioritas. Karena Islam pasti membela kebenaran, bukan kepentingan. Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya. Ya, insyaallah ya, semoga dengan semakin banyaknya kajian-kajian juga yang saat ini marak, juga semakin juga umat tercerahkan ya dengan hal-hal yang baik, ilmu-ilmu yang yang sahih juga, yang lurus insyaallah. Dan semoga jadi persatuan Islam di Indonesia semakin terwujud insyaallah. Amin ya rabbal. Baik, insyaallah enggak ada pertanyaan, belum ada yang bertanya lagi. Mungkin insyaallah akan disambung lagi di pertemuan berikutnya Ustaz ya, karena memang masih di awal ya tentang sirah Nabi Muhammad ini masih di fase-fase awal ya. Masih di fase pertengahan Mekah, masih ada sambungannya lagi di pekan berikutnya. Semoga bisa istiqomah dalam kajian ini sehingga kita bisa mendapatkan ibrah dan bisa kita apresiasikan dalam kehidupan sehari. Jazakumullah khair Ustaz. Mungkin sesuai waktunya ya, insyaallah.
Ada lagi? Oh, mungkin nggak ada ya. Baik, Ustaz. Kayaknya ya udah jam 9:30, kita akhiri saja, Ustaz ya. Baik. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Apaan, semuanya. Salam. Mohon izin pamit dulu kan. Mangga Baik, tetap